Oke, selamat datang. Ini video perdana dari indonesiavape.com. Jadi di video ini kita akan membahas beberapa artikel yang sudah di-upload di website www.indonesiavape.com dan beberapa berita. Kita akan berusaha untuk menghadirkan berita yang seimbang antara isu dengan fakta dari dunia vape. Jadi kita akan mengawali dengan satu artikel yang terbaru, yaitu studi terbaru mengungkapkan adanya dampak kesehatan vape. Jadi dari COPD hingga paparan logam dan beberapa isu-isu lainnya. Gue akan mulai dari studi terbaru dari dampak kesehatan yang dipicu oleh vape, yaitu COPD. Nah, COPD ini adalah chronic obstructive pulmonary disease. Jadi di mana pengguna ini akan mengalami tekanan darah tinggi. Nah, ini menurut pengguna vape rata-rata menunjukkan resiko yang cukup signifikan, dan ini sudah dianalisa oleh John Hopkins Medicine. Jadi dari 249 ribu orang selama 4 tahun ini ada sebuah apa ya kita bilang ya, ada sebuah fenomena di mana mereka mengalami COPD. Kemudian logam berat. Dan untuk logam berat ini memang kita dari Indonesia Vape ini udah cukup lama menyorotinya. Karena kenapa? Menurut kita, disposable vape itu cukup berbahaya sih. Karena kenapa ya? Disposable vape itu mungkin beda dengan RDA. RDA itu adalah ada logam, ada kapas, dan ketika mau dipakai baru dibasahin. Disposable vape itu adalah sebuah coil yang direndam oleh liquid untuk waktu yang cukup lama. Nah, dan ini beneran terbukti oleh studinya di HES Central Science UC Davis, di mana mereka menemukan kadar logam yang cukup tinggi di dalam disposable vape. Bahkan itu katanya ada 1000 kali lebih tinggi daripada rokok biasa. Jadi hati-hati kalau untuk menggunakan disposable vape, oke? Nah, kemudian popcorn lung. Untuk popcorn lung ini adalah salah satu kalau gue boleh bilang, ini adalah isu yang selalu digaungkan oleh para masif anti-vape. Dan kenyataannya, popcorn lung ini masih langka kejadiannya di para pengguna vape. Jadi kalau gue boleh kasih bocoran ya buat kalian para influencer yang dibayar, mendingan perusahaan rokok itu bayar gue untuk ngebahas masalah vape daripada memberikan misinformasi yang sangat keliru. Karena memang belum ada penelitiannya untuk si popcorn lung. Kemudian dampak yang lain itu sebenarnya ini sih dampak dari apa yang ada di dalam isi vape. Karena ada 4 hal yang disorotin dalam dampaknya, yaitu satu, kardiovaskuler. Itu penyempitan pembuluh darah itu memang mungkin terjadi karena ada senyawa nikotin di dalam vape. Tapi bukan cuma vape aja sih sebenarnya, karena semua barang yang mengandung nikotin itu pasti akan menyebabkan hipertensi atau penyempitan pembuluh darah. Jadi itu harus digarisbawahin dulu. Kemudian ada dampak untuk ke remaja. Jadi remaja yang menggunakan vape dari usia dini itu akan menghambat fokus, memori, dan kontrol impulsifnya mereka. Artinya mereka itu akan lemot ya mungkin ya. Makanya mungkin kenapa gue ngerasa kalau vape ini memang harus benar-benar dikontrol dalam distribusi penjualannya. Kemudian saluran pernafasan. Ya, ini adalah vape, rokok, apapun itu yang disedot keluar lewat hidung itu pasti akan mengganggu saluran pernafasan kalian. Kemudian sistem imun. Sistem imun ini terdampak dari memang senyawa logam yang dibawa oleh vape melalui coil. Jadi ini udah pasti. Nah, kemudian by the way, pemerintah Inggris ini membuat sebuah penelitian lanjutan yang bersifat komprehensif. Itu mereka sampai mengeluarkan dana sebesar 62 juta euro, 100 remaja usia dari 8 sampai 18 tahun. Mudah-mudahan hasil penelitian mereka ini bisa kita ketahui, karena memang kita tahu ya vape itu udah hampir masuk ke usia 10 tahun ya dari pertama kali dirilis. Jadi penelitian medis yang komprehensif itu belum ada. Oleh karena itu, pemerintah Inggris ini adalah salah satu negara yang memang jadi negara nomor 1 yang paling depan yang mengkampanyekan vape. Jadi gua harap sih memang dari penelitian ini kita bisa dapat sedikit jawaban lah ya. Nah, kesimpulannya dari artikel ini, penggunaan vape maupun rokok itu sama saja. Tapi vape itu adalah alternatif untuk menghindarkan bahaya paparan tar yang ada di dalam rokok. Tapi bukan berarti vape ini benar.
Disposable vape adalah salah satu vape yang kita pribadi di Indonesia Vape itu masih sangat menyorotinya, karena penggunaan disposable vape itu agak sedikit beresiko untuk kesehatan jangka panjang karena kita tahu ada logam yang terendam di dalam liquid. Kemudian gunakanlah produk vape yang memang sudah teruji, artinya kalian tahu itu dari mana, karena kita memang tahu di luar sana banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang mencampur cairan narkoba ataupun cairan yang bersifat toksik ke dalam vape. Karena kita tahu beberapa kasus THC itu sudah menyebar di Amerika dan THC itu sangat merugikan kita para vaper. Oleh karena itu menurut gua berita ini mungkin akan jadi jawaban untuk kalian yang masih abu-abu lah ya dalam dunia vape. Nah, by the way, kalau kalian lihat di layar monitor kalian di depan, ini ada satu banner yang bisa kalian cek ketika kalian masuk ke indonesiavape.com. Banner ini akan mengasih tahu bagaimana pemakaian pot yang benar dari awal sampai akhir. Jadi itu aja dari gua, terima kasih dan nantikan artikel video gua berikutnya.